Halo semuanya teman-teman yang sedang menonton, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dan selalu bahagia. Karena kalian kembali lagi bersama saya Septian Trilaksana dalam acara Tian Show Enlarge Your Knowledge. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang suatu hal yang menarik bagi kalian semua yang menonton, untuk yang tentunya bermanfaat untuk masa yang akan datang, dan pastinya ini berkaitan dengan diri kita sendiri dan juga apalagi untuk dalam sebuah tim dan juga bisnis. Jadi bisnis pasti ada yang memimpin. Di dalam bisnis itu ada yang memimpin. Jadi seorang pemimpin itu harus mengatur timnya untuk bisa menuju ke arah yang dituju. Dan pastinya kalau seorang pemimpin itu harus mengetahui kemampuan kita, kemampuan tim kita sendiri, agar kita bisa tahu strategi mana yang kita pakai dan juga kita pakai supaya kita bisa termudahkan untuk ke target kita. Berhubung ngomong-ngomong tentang kepemimpinan, saya mempunyai tamu yang sangat spesial pada kali ini. Dia adalah seorang owner restoran dan juga salah satu dosen kami. Jadi langsung saja, please welcome Miss Ira. Hai Miss Ira. Ya. Miss, apa kabar? Sehat sih, baik. Kondisi pandemi kayak ini tetap harus jaga imunitas. Ya, betul sekali. Karena jaga imunitas juga penting bagi kita, biar kita sehat selalu dan juga selalu semangat mengerjakan aktivitas. Ya. Nah, jadi Miss Ira ini dia adalah dosen kami, dosen saya juga, yaitu mengajar bahasa Inggris, benar ya. Iya. Dan juga merupakan salah satu owner yang saat ini kita berada di yang namanya Miss Loka, dan dia adalah ownernya. Jadi kita ngomong soal kepemimpinan, tapi sebelum itu saya ingin tahu sejak kapan Miss Ira ini mendirikan Miss Loka ini? Tepatnya mendirikan Miss Loka ini setahun yang lalu. Terus dalam kondisi pandemi, Miss Ira berani gambling untuk mendirikan ini, dan itu sebenarnya ada dasarnya sih. Kondisi pandemi kayak gini, kenapa memilih itu juga ada dasarnya juga. Jadi kondisi pandemi, selain jadi dosen ya, pengennya kondisi pandemi itu kan otomatis udah semuanya serba berubah ya, kebutuhan semakin ini juga apa udah mahal ya, sulit gitu. Nah, jadi kenapa enggak membuat kuliner sebagai side job gitu, untuk income yang lebih ini lagi. Betul sekali. Ya. Terus kenapa sih pilih ini gitu untuk kehidupan Miss Ira ini? Sebenarnya memasak kuliner itu hobinya Miss Ira kan. Hobi kuliner, makan di mana-mana, mencoba makan di mana-mana, suka. Terus juga suka masak, tapi nggak pernah masak gitu. Karena sibuk kan. Suka masak tapi nggak bisa masak gitu. Tapi kadang sesekali masak gitu, membawa teman-teman proses, bilangnya enak kayak gitu sih. Jadi semakin percaya diri, dan selain itu juga karena suka ini. Miss Ira tuh punya SDM yang banyak kebetulan di lingkup kerjanya Miss Ira itu mahasiswa kan, dan kebetulan mengajar banyak kampus, dan itu adalah aset terbesar saya untuk memarketing mereka bisa datang ke tempatnya Miss Ira gitu sih sebenarnya. Dan ketika udah punya relasi kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa jadi modal utama bahwa kuliner itu kan produknya sama SDM-nya kan. Setidaknya kalau kita tahu ya, mahasiswa itu kan nggak semua mahasiswa itu bisa
konsumsi tuh yang mahal-mahal gitu. Nah itu sebenarnya nggak masalah dulu. Yang penting kita dari awal itu untuk meramaikan suasana itu dari mahasiswa dulu. Nah setelah itu orang-orang keluarga otomatis itu mengikuti gitu selanjutnya. Jadi menurut aku aset terbesar buat bisnis Mesira adalah mahasiswa Mesira. Ada 4 kampus yang bisa di follow up untuk bisa datang ke sini gitu. Jadi itu sih. Berarti masih salah ya. Iya. Nah, ngomongin soal berdirinya Miss Oka, ya apakah ide ini kan berdirinya sejak tahun Ya. apakah ide-ide untuk mendirikan Miss Oka ini apakah setahun yang lalu juga atau udah beberapa tahun yang lalu? Sebenarnya juga udah lama mempunyai ide membuat kayak gini. Tapi karena latar belakang yang sebelumnya bisnis dengan partner ternyata tuh tidak kondusif lah ketika partner ketika ada permasalahan gitu ya. Kalau yang memang pihak sebelahnya nggak profesional, ada yang memutuskan kenapa nggak bisnis sendiri gitu, mengelola sendiri bisnis sendiri itu sih maksudnya. Karena sebelumnya ini juga ada kayak ekspor jeruk pernah Mesira kayak barang-barang pertanian, tapi di situ ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Ketika ada buyer dari luar negeri dapat uangnya banyak, itu nggak semudah yang bayangkan. Kontainernya misalkan barang-barang yang kita kirim itu nanti bagus enggak, itu menjadi kalau itu udah kena penalti kan dia nggak mau lagi kirim kan, kita jadi rugi gitu. Sementara di lapangan orang yang dikasih modal bawa ke lapangan untuk cari barang-barang di lapangan, mereka kan nggak beres gitu ya. Di situ latar belakang yang kita udah nggak mau istilahnya kerja sama dengan orang lain, terus manajemen sendiri lebih enak memanajemennya apa yang kita mau gitu. Dan dasarnya juga dari dasar hobi ya, jadinya kerjaan seberat apapun enjoy. Baik mengajar, baik dalam kuliner tuh hobi buat saya. Jadi enjoy selama ini, jangan capek. Karena passionnya Mesira juga masakan. Iya. Nah, kenapa milih kafe ini? Soalnya paling orang-orang kalau buka bisnis pasti bukan kuliner, paling dalam bentuk restoran atau buka catering gitu. Terus juga selain kuliner juga bisnis bisnis kerajinan dan pokoknya banyak lagi yang pilih seperti ini. Terus pertanyaannya? Ya itu tadi. Dan kenapa milih bisnis? Apa yang kita lakukan kok masih intinya apa yang aku lakukan harus aku yang suka. Ketika itu suka itu maksimal, ketika capek nggak akan pernah mau capek. Karena misalnya orang gitu ketika itu suka nggak akan pernah mau capek. Ketika mengajar di kelas misalkan itu ngomong terus tuh capek, jalan terus sama kalian aktif tuh nggak pernah namanya ngeluh capek itu nggak pernah gitu. Ya aku nikmatin aja gitu. Nah kalau seandainya kita itu bisnis bisnis ataupun kerja di institusi sebagai institusi itu kita suka dan misalnya pekerjaan jadi hobi, dasarnya dari hobi itu mesti akan konsisten, balance terus suatu ketika mesti ada meningkat menjadi lebih baik gitu. Suksesnya peluang suksesnya besar karena kita fokus gitu ya. Keadaan gimana pun ya fokus, ayo jalan terus. Terus ada lagi selain dari situ kan Mesira adalah motornya semua jadi punya bisnisnya atau definisinya sendiri gitu atau makna untuk memimpin sebuah Leadershipnya maksudnya. ya dari leadership ini sendiri, makna leadership itu dari Mesira sendiri apa? Kalau kita langsung kesimpulan mungkin ini ya, bisa jabarkan dulu sederhana dulu ya. Namanya ada seorang pemimpin, pasti ada bawahan. Ada pemimpin, mesti ada bawahan. Ada pemimpin, ada
bawahan otomatis di situ ada maksud, ada tujuan kan. Ya kan? Nah, jadi ketika seorang pemimpin itu mempunyai bawahan, tujuannya apa sih? Ya pencapaian sesuatu, yang otomatis pencapaian sesuatunya si leader melalui orang lain si bawahan untuk mencapai tujuannya dengan cara unsurnya yaitu mengarahkan, memotivasi atau mengatur mereka agar tujuannya seorang leader tercapai. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kan mungkin ini sama dengan adanya, apakah misian akan memotivasi mereka atau saya lihat juga pasti ada yang leader itu ada yang pengalaman supaya misian itu berarti yang orang yang memotivasi. Jadi seorang leader itu kan secara kepemimpinannya itu beda-beda sebenarnya. Ada sih faktor-faktornya yang faktor secara leader ada gitu, tapi setiap manusia kan personality-nya beda-beda, gayanya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi menurut aku misalkan ada faktor-faktor misalnya kayak gini, ada orang yang bisa menjadi influencer ya. Aku misalnya kalau pakai baju itu, sepatu itu ya, brandernya itu ya, aku pengen kayak gitu, otomatis kan aku bisa menarik mereka, aku mau pakai kayak Misira gitu. Nah, jika seseorang mampu seperti itu, menjadi jaya magnet seperti itu namanya apa ya, karismatik ya kalau di dalam kepemimpinan. Nah, di situ sebenarnya itu aset terbesar buat seorang pebisnis ketika itu apa yang dilakukan selalu ditiru, apa yang dilakukan selalu diedifikasi gitu. Nah itu misalnya bisa ketika aku punya sesuatu seperti itu aku bersyukur sekali. Inner beauty kan istilahnya keluar, nggak dibuat-buat kan. Seperti mengajar kalian lah ya seperti ini. Apa yang aku lakukan itu tulus, ikhlas, nggak pernah segala sesuatunya punya tujuan ini enggak. Apapun yang keluar tuh ya keluar gitu. Nah kita punya hal itu, jadi seorang leader itu aset terbesar buat kita. Terus untuk yang misalkan kalau kita ketemu lagi seorang yang berhubungan dengan karakteristik ya, istilahnya itu kan transaksional. Jadi ketika orang yang transaksional itu kan tipikal orang yang ketika punya jabatan tuh mengatur gitu, hanya mengatur bawahan gitu, dan itu nggak bagus, itu nggak bisa diambil gitu. Tapi ketika ada orang yang faktornya itu transaksional atau karakteristik itu, biasanya misalnya yang bisa ambil positifnya adalah orang tersebut ketika bawahannya mempunyai prestasi pasti memberikan reward. Ketika dia melakukan kesalahan pasti memberikan punishment. Nah itu yang sebenarnya itu bagus gitu untuk sebuah kedisiplinan. Ya. Terus ada faktor lainnya, misalkan banyak makan garam, banyak pengalaman, itu bagus. Jadi orang yang banyak pengalaman atau banyak makan garam itu, misalkan kamu bekerja dari nol, terus naik, karirnya naik, jenjang karirnya naik lagi. Suatu ketika jadi bos kan bagus kan, pernah merasakan apa yang dirasakan seorang bawahan. Nah, itulah itu yang hal-hal yang positif yang bisa diambil untuk seorang leader buat Misira. Karena orang-orang seperti itu self confidence-nya tuh tinggi. Karena gini, dia orang-orang yang konsisten dan komitmennya tinggi. Biasanya orang-orang yang transformasional itu ada transformasional, maksudnya kan dari dia bekerja nol, terus karirnya naik, jenjang naik, itu namanya transformasional. Jadi ketika orang-orang kayak gitu itu selalu memberi, kalau ada orang berprestasi itu seneng gitu, jadi memberikan peluang kepada bawahannya untuk berprestasi, untuk apa ya istilahnya ya, skill apa ya, memberi peluang skillnya mereka nge-up gitu, nge-up sama istilahnya saingannya ya. Jadi intinya powernya bagus, powernya buat orang-orang kayak gitu, dan dia care sama bawahan. Makanya bisa mengambil unsur-unsur yang tadi yang positif, yang apa namanya, yang memberi reward, punishment,
sama sayanya itu akan menguntungkan sebuah perusahaan ketika bawahan itu pinter, dipinterkan kan mengumpul-kumpul ya kalau jadi pinter ya kayak gitu sih. Itu sih yang kita ambil yang tertentu dalam sebuah kepentingan Islam. Ya, jadi pasti untuk menjadi pemimpin kadang-kadang bisa termotivasi karena memang udah di dalamnya, sama dia harus latihan terus sampai bisa akhir gitu. Jadi dari Misira sendiri, apakah ada sosok yang Misira jadikan idola yang bisa menjadikan Misira seperti Misira yang sekarang? Kedua orang tua yang Misira, karena dari kecil Misira dibentuk di karakter. Kan Misira nggak tunggal ya, nggak pernah manja orang, karena sudah dibentuk karakter mandiri dari kecil sama orang tua dan dipenuhi dengan kasih sayang dalam rumah. Dari SMP nyari sekolah sendiri, SMA nyari ke sendiri, datang sendiri, kuliah sampai ke Jogja sendiri juga. Jadi memang mentalnya tuh sudah terlatih di waktu kecil dari lingkungan orang tua yang disiplin tapi sisanya besar disiplin. Istilahnya apa ya, kalau keras sih enggak sih, tapi ada di lingkupnya kasih sayang beda. Kan di sini kan istilahnya orang kan bikin mandiri kan, mandiri tapi dibiarin gini tapi kasih sayang gitu ya. Kan tadi atmosfernya tuh aku nggak dicuekin sih ini, tapi memang aku dituntut untuk jadi orang mandiri. Ini baik terus gitu, tangguh di lapangan. Soalnya kan kadang ada yang dimanjain, yang di sini emang nggak suka ya. Iya, berarti orang tua yang Misira kayak seperti bahasa gitu, pelan-pelan. Iya. Walaupun kayak dibiarin apa mau ngapain apa gitu, tapi yang penting ibu bapak dukung. Kita jadi kayak dibiarin tapi jadinya kita punya tanggung jawab. Kenapa? Kita punya tanggung jawab dibiarin tapi sebenarnya dikondisikan dengan lingkungan yang kasih sayang. Anak kan merasa nggak gitu aja. Iya. Aku dibiarin mandiri, suruh orang sendiri tapi mereka tetap mensupport kasih sayang kan gitu. Itu nggak bisa apa ya? Sebenarnya tanggung kayak itu nggak mudah dapetin gitu seperti itu. Iya. Terus pasti dalam Misira memimpin ini ada tim kerjanya kan. Misira berhadapan dengan tim kerjanya ada pasti ada cara-caranya biar mereka bisa ada yang mereka bisa pasti ada yang udah niat gitu. Itu tergantung dari Misiranya. Kita niatnya itu apa sih, niatnya atau cara-caranya Mira sendiri dalam membangun tim kerja. Misira kira tiap misalnya dalam sebuah manajemen ya, itu harus punya job desk masing-masing. Ketika dia dikasih kepercayaan, ini loh tugasmu, ini loh peranmu, otomatis dia tanggung jawab dengan perannya masing-masing. Dan itu kayak dihargai, kayak nggak dianggap aku bawahan gini. Dan mereka Misira selalu menerapkan mereka harus menjadi decision maker yang tepat gitu sebenarnya. Karena ketika misalnya ya namanya kuliner ya, coba kita kedatangan bule minta telur setengah matang, kan setengah matangnya bule itu kita nggak tahu mau ya kayak apa, enggak, aku nggak mau, kan kejadian itu pasti ada, aku nggak mau, ini enggak, ini salah gitu. Nah ketika ada terjadi seperti itu, seorang karyawan tuh harus dikasih sebelumnya kita harus menanamkan mereka, briefing ke mereka bahwa nanti kalau ada kejadian yang nggak terduga, kalian harus mampu menjadi decision maker kayak gitu, harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat ketika ada customer yang komplain atau marah gitu. Itu mesti lalu bisa tanamkan. Jadi mereka ya nggak harus nunggu bos gimana ya telurnya gimana nanti kalau habis gimana, nggak usah pikir lo habis sekilo pun nggak masalah, yang penting customer itu kan puas kan. Itu seperti itu. Terus itu dalam hal decision maker ya. Terus kalau ini sih bikin 1 bulan sekali gitu,
dari 1 bulan sekali, selalu sebelum masuk ke Misoka mesti selalu dikasih. Pokoknya kalau apa-apa transparan. Kalau nggak suka bilang, kalau ini nggak suka bilang siapa. Tapi kita briefing gitu, ngumpul gitu. Aku nggak suka lo ngomong kayak gini, aku nggak suka. Saya atasan saya nggak nggak tepat kayak gini. Nggak apa-apa langsung ke saya. Jadi ketika seperti itu, yuk habis itu kita cari solusi, diskusikan. Yuk solusinya gimana sih? Itu konklusinya seperti apa? Nah otomatis orang-orang yang kita perlakukan seperti itu kan seperti diorangkan. Seperti orang kayak seolah saling care gitu loh. Mungkin hal itu menyakitkan ya. Aku nggak suka ini, nggak suka, tapi sudah dari awal aku komitmen nggak suka bilang. Jadi di situ untuk progresnya kesini itu mereka nggak ada tersinggung. Terus misalnya untuk mengkritik atasan juga nggak apa-apa gitu. Karena memang misalnya menanamkan yang seperti itu dan kebetulan misalnya orang yang nggak tersinggungan gitu, malah lebih suka seperti itu. Misalnya gini, kalau kita bicara ke belakang atmosfernya akan negatif dan kerja itu nggak enak, nggak nyaman. Kalau berarti misal saya SDM-nya tuh punya masalah gitu sama orang tersebut, entar jadi kayak kepikiran akhirnya. Iya. Atmosfer negatif nggak enak. Nggak enak. Ini speak up aja gitu. Iya. Itu maksudnya kayak gini boleh. Yeah. Nah, ini pasti berkaitan gitu dengan pasti untuk membangun tim kerja atau mengelola pasti ada konflik gitu. Nah, jadi bagaimana cara siap untuk menangani konflik sama SDM? Iya, seperti tadi suka 1 bulan sekali itu kan masuk wadah kan. Aku nggak suka kamu itu kan nanti di situ lengkap semua. Yang tidak suka apa? Kalau hal-hal seperti itu dilakukan sering sehat nih konflik. Dan yang namanya manusia nggak sempurna ya, bisa ada kekurangan, ada kelebihan. Tapi setelah kita briefing terbuka kayak gitu, otomatis mereka tuh udah terbiasa dikondusifkan yang transparan kayak gitu, pasti nggak akan ada yang tersinggung dan ada progres bagus positif untuk kedepannya seperti keluarga itu pasti. Karena kayak di manusia yang dimanusiakan kayak gitu. Manusia kan? Ya, awalnya cuma selesai, nggak mau lama. Dan awalnya gimana? Tapi kadang juga tergantung orang itu sih kalau misalnya. Ya, segala sesuatu atasan bawahan sesuatu manajemen sesuatu di institusi ataupun di sebuah kuliner, pertama itu leadernya. Kalau leadernya udah dipengaruhin, kacau kalau nggak tegas juga kacau balau, tergantung leadernya. Kalau nggak punya hati juga kacau balau. Gitu kan? Cuma ngatur dengan ininya karena ada power ini. Tadi ya nggak tak ambil prinsipnya dalam transaksional tadi. Lo pasti untuk mengembangkan Misoka nggak mudah kan? Berada ininya kayak rintangannya harus dilalui. Kalau untuk melewati rintangan tersebut pasti ada strateginya kan? Strategi apa sih? Ketika kamu melihat masuk ke Misoka, nggak masuk lah ya, lewat gitu. Ketika malam hari ada sharing juga sih. Itu tanggung jawabnya besar loh itu. Karena sharing gitu berarti mindsetnya orang apa? Sesuatu maka ini menyediakan makan yang enak kan, tempat kuliner kan. Jadi itu adalah salah satu menanamkan mindset orang yang lewat tek. Nah, sekali mungkin lewat cuma lihat doang. Besoknya lewat tek. Makanan enak nih kayaknya, walaupun nggak tahu di dalamnya sebenarnya ada makanan enak dia nggak tahu. Tapi kan dari ada ini kan kayak juga sudah dibilang oh enak sih. Ketika lewat tek, besok nyoba kalau punya uang. Besok lagi lewat masuk gitu. Nah itu strategi bisnis itu penting kayak gitu, menanam mindset kata-kata itu jargon itu penting. Terus kayak kalau misalnya ya di Instagram memang penting. Cuman kalau di Instagram misalnya produk kita nggak enak, fotonya dilihat bagus, nanti orang kesini kan otomatis ini kesana ya kayaknya enak. Kalau di sini nggak jadinya nggak enak, orang nggak akan balik.
Nah, itu yang terjadi adalah di Google Map misalnya. Sering orang-orang di sini itu selalu ngomong, saya lebih percaya review Google Map daripada Instagram, karena Instagram kelihatannya enak tapi saya datang nggak enak. Tapi kalau di review di Google Map tuh pasti ada apa adanya. Pasti ketika datang ini enak. Jadi strategi bisnis yang ini adalah Google. Nah, karena itu ininya luar biasa. Karena di Misloka ini banyak yang datang selain mahasiswa kan, yang untuk memeriahkan mahasiswa nanti pasti mengikuti yang keluarga orang lewat dari luar kota nyari tempat yang makanan dan yang enak. Iya, jadi akhirnya mereka Google Map-nya Indonesia tuh ratingnya naik katanya. Kok ini ratingnya naik ya? Terus akhirnya dalam kesini itu berdasarkan pengalamannya si keluarga-keluarga yang nggak tahu sini jadi tahu sini, ya itu dari Google Map. Iya. Makanannya bagus pasti ya katanya kayak. Iya, repeat jadi repeat order. Terus lagi kayak ada kegiatan amal misalkan ya. Oke lah, kita nggak mesti beramal tuh banyak, sedikit pun nggak masalah. Ketika kita memberikan lunchbox kepada, misalkan kita amal itu lunchbox kepada orang, kita makan, otomatis yang dilihat apa sih? Pertama stikernya kan, dari Misloka. Sudah kita nggak menuntut mereka untuk datang ke Misloka, menanamkan mindsetnya di sini Misloka dulu aja. Suatu ketika pasti kan Misloka itu di mana sih? Oh kemarin makanannya enak. Datang itu nggak mesti hari itu, ke besok. Setahun depan pun bisa datang. Dan itu kan orang nggak mesti tahun depan, bisa sekarang, bisa besok, bisa lusa, bisa tahun depan kan kayak gitu. Nah amal juga bagus. Terus apa lagi ya? Membuat kayak di depan itu namanya itu juga perlu itu. Itu juga perlu. Kalau itu bazar itu juga perlu. Ya, untuk memperkenalkan dari influencer ya. Oke, lalu mau nambah juga kan pasti keluarga. Misalnya sendirian. Iya. Oh iya, berarti pasti untuk dari ini pasti ada kesulitannya juga kan untuk beberapa hari ini atau misalnya minggu kemarin atau apa gitu, misal kayak aja atau menjalani kehidupan yang Islam gitu. Apakah ada kesulitan saat ini? Enggak sih, karena segala sesuatu itu sendiri jadi tidak mengurusin orang lain. Jadi ke segala sesuatu ngajar dari pagi sampai sore. Terus di sini juga mau masak sampai malam. Ya rutinitasnya kayak gitu. Rutinitas terus beramah-ramah sama orang, punya teman banyak, komunikasi sama mereka, asik. Jadi menurut aku happy. Gini, mahasiswa itu menurut Priscilla kayak seperti nafas kehidupan. Karena ketika kita sedih datang ke kelas ketemu SDM mahasiswa itu bisa membuat kita lupa punya permasalahan. Karena apa? Nggak usah ngadu lah ya sama mereka. Kita ada lucu lah, kita tertawa bareng-bareng, udah nilainya straight. Antara bisnis sama institusi itu mestinya sama-sama hobi, jadinya enjoy aja. Terus banget sih, setuju. Nah, saya punya cerita mungkin dari pemikiran saya gitu. Pasti ada kan jadi kata orang macam-macam. Nah, saya termasuk sama yang tradisional atau enggak serupa dengan tradisional, tapi dia enggak kayak tradisional gitu. Mungkin lebih ke otoriter lah gitu. Saya kadang gimana ya, karena tiap bentar juga pasti apa ya, kalau misal ada orang yang seperti sekarang dia orang yang lagi saya kerja gitu, di orang-orang sekarang kerja dengan atasannya yang seperti itu pasti kayak enak gitu. Misal atasan mendengarkan kritikan nih dari customer atau dari ini pegawainya, dan dia nggak nerima itu pasti apa ya, nggak banget gitu. Kalau misalnya gimana kenapa? Bisnisnya nggak akan berjalan lama. Karena apa? Faktor yang nomor belakang. Karena
kenapa bisnis nggak berjalan? Ketika seorang leader nggak memanusiakan manusia, karyawan kan manusia. Ketika mereka dimanusiakan, otomatis dia memanusiakan juga. Sebagai contoh nih, kalau mereka misalkan nih, band, di sini ada band. Band itu kan biasanya makannya menggunakan mie, semuanya gitu kan. Tapi kalau di sini band itu apa yang dia mau, semua menu di sini, misalkan aku pengen ini, besok pengen ini, bisa bebasin. Minum apa yang mahal pun bisa bebasin. Nah, karena kita tak tahu nggak sih, orang-orang yang bekerja kepada seorang leader, kita sebagai seorang leader yang memperkaya kita siapa sih? Mereka loh. Yang membuat aku kaya, membuat seorang diri kaya itu mereka loh. Berarti kalau aku nggak memanusiakan mereka nanti nggak mau memanusiakan aku gitu. Jadi kita tuh take and give loh, antara karyawan, bawahan sama leader tuh take and give. Kalau kita menghargai mereka, memanusiakan mereka, kita juga akan berlakukan seperti manusia ini kayak gitu. Seperti itu sih ya. Jadi makanya ketika kita menjadi seorang leader yang low profile itu tadi pasti impact-nya banyak, hal positifnya kita ini banyak karena kita menghargai mereka gitu. Otomatis saya saling menghargai, take and give lah Iya, karena pendapat mereka dihargai sama atasannya dan juga karyawannya itu masih kenal sama gitu. dan hal positifnya yaitu yang nggak kita sadari ketika mereka makan produk kita enak, mulut akan keluar sendiri marketing, nggak harus aku suruh, ya nggak sih? Iya. Ya, otomatis kan kalau kesana lo enak, ini lo kayak gini, ini orangnya kayak gini, otomatis udah. Itu bonusnya dari atasannya bahwa apa yang kita lakukan juga ada impact yang berbalik yang positif ya. Mungkin untuk terakhir kalinya ada yang pengen Sira sampaikan kepada yang nonton, mungkin untuk bisa memotivasi mereka. Oke, sebenarnya simpel sih. Jadikan value buat kalian bahwa satu, jadi suatu ketika menjadi seorang pemimpin itu harus low profile. Seperti yang bisa sebutkan tadi ya, kalau kalian dikasihkan sesuatu ya alhamdulillah. Kalau dikasih istilahnya kalau jadi apa seorang leader ya ketika berprestasi leader bawahnya dikasih ya dikasih reward, ada dia salah dikasih tegur, berarti lah banyak kayak kayak transformasional tadi harus care harus ini. Nah itu hal-hal seperti itu lakukan dari sejak dini, walaupun kamu belum bisnis lakukanlah sejak dini gitu. Iya, misalkan kayak gini ya, ini di dalam sebuah mahasiswa itu kan di dalam kemahasiswaan kehidupan di mahasiswa itu nggak bisa harus bisnis kan. Mengelola SDM ketika kamu berorganisasi itu kan penting kan. Nanti itu efeknya ke depannya. Jadi sih menurut aku jadikan guru terbaik orang-orang yang di atasmu punya pengalaman banyak, itu jadikan guru terbaik. Kosongkan gelasmu saat kalian duduk sama orang-orang yang ada di atasmu. Karena pengalamannya itu akan lebih banyak dan ketika itu juga gelasmu akan penuh dengan hal-hal yang positif yang bisa kamu ambil gitu, istilahnya gitu. Jadi value-nya itu sangat banyak seperti itu. Dan edifikasi hal-hal yang positif dari seorang leader atau orang-orang sekelilingmu yang juga punya hal-hal yang positif yang dilakukan dalam kehidupan. Edifikasi segala sesuatu yang positif dari orang-orang yang di atas dan duduklah bersama orang-orang yang punya pengalaman banyak. Itu pasti berbeda. Bagus. Iya. Impactnya bagus. Udah banyak belajar banget, semua dapat banyak ilmu dan akhirnya sampai sini juga ya saya belajar banyak sih pribadi, itu bermanfaat banget untuk saya ke depannya, tidak hanya di dalam bisnis ternyata, tapi juga untuk memimpin sebuah organisasi ternyata juga ini perlu diterapkan untuk kehidupan kita. Tapi kalau misalnya bisa ngasih tambahan ya, kalian kan ilmu komunikasi pasti akan berhubungan dengan audiens ya. Tanamkan sejak sekarang, cobalah dari sekarang
bikin sesuatu yang nanti bisa menjadi bisnis, bikin sesuatu yang simple yang bisa menjadi bisnis dan kembangkan dan tanamkan selalu aku bisa. Misalnya paling nggak suka orang yang paling suka orang yang aku bisa kayak gitu. Pasti kalian suatu ketika akan jadi sukses ketika kamu bisa fight seperti itu. Lakukan hal-hal yang sederhana dan yang kamu suka, plus edifikasi orang-orang yang ada di atas kita itu yang punya pengalaman akan punya hal-hal yang positif dari mereka. Itu yang Jadi begitu saja, saya udah belajar banyak dari Misira, dan Misira sudah menceritakan semuanya dari sejarah podcast sampai dia memberikan tips dan trik cara memimpin dan bisnis, bahkan untuk diri kita sendiri yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman yang menonton. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan terima kasih juga Misira untuk meluangkan waktunya, dan kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, dan jangan lupa tekan like dan juga subscribe dan berikan komentar. Oke, undur diri. Terima kasih.